Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja diskusi kami tentang uji T. Kelompok 1 terdiri dari Gian Hermawan, Olivia Fernanda, Farihatul Laili, Zulhilmi, Lukman Arif, Yunita Sari, Melinur, dan Fitriani. Berikut adalah materi-materi yang akan dijelaskan. Uji T satu sampel. Uji T satu sampel satu arah. Uji T satu sampel arah kiri. Dengan soal, Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Rejotangan menyatakan bahwa kualitas guru pada mata pelajaran fisika sama dengan 70% dari nilai idealnya. Untuk membuktikan kebenaran dari dugaan tersebut, dilakukan penyebaran kuesioner dengan mengambil 24 siswa sebagai sampel. Kuesioner diisi dengan jujur dan adil, sesuai dengan kualitas guru ketika mengajar. Jumlah pertanyaan yang diajukan ada 10 pertanyaan dengan skala nilai 1 kurang baik, 2 cukup baik, 3 baik, dan 4 sangat baik. Taraf kepercayaan yang digunakan adalah dengan taraf signifikan alfa sama dengan 0,05. Data pengisian 24 siswa diperoleh. Penyelesaian secara manual. Yang pertama mencari nilai ideal. 10 soal dikali taraf nilai dikali jumlah sampel, atau 10 dikali 4 dikali 24 sama dengan 960. 2. Rata-rata nilai ideal atau mu0 sama dengan 960 per 24 sama dengan 40. 3. 70% dari rata-rata nilai ideal sama dengan 70% dikali 40 sama dengan 28, atau mu0 sama dengan 28. Hipotesis pengujian dalam bentuk kalimat. H0 sama dengan kualitas guru fisika paling rendah atau sama dengan 70% dari nilai rata-rata idealnya. H alfa sama dengan kualitas guru fisika paling tinggi 70% dari nilai rata-rata idealnya. Yang kelima, hipotesis pengujian dalam model statistik. H0 sama dengan mu lebih besar atau sama dengan 28. H alfa sama dengan mu lebih kecil dari 28. Taraf signifikansi yang digunakan adalah 5%, atau resiko menolak hipotesis yang benar sebesar 5%. 7. Menentukan kaidah pengujian. Jika min T tabel atau alfa sama dengan n-1 lebih kecil atau sama dengan T hitung, maka H0 diterima. Jika min T tabel alfa sama dengan n-1 lebih besar dari T hitung sama dengan, maka H0 ditolak. 8. Menghitung T hitung dan T tabel. Menghitung nilai rata-rata pengamatan. X total sama dengan delta XI per N sama dengan 893 per 24 sama dengan 37,2. Membuat tabel penolong. Berikut adalah tabel penolong. Penyelesaian secara manual, yakni menghitung nilai standar deviasi atau S. S sama dengan akar delta XI min X total pangkat 2 per N-1 sama dengan akar 237,96 per 23 sama dengan 3217. Menghitung T hitung. T0 sama dengan X total min mu0 per S per akar N sama dengan 37,2 min 28 per 3217 per akar 24 sama dengan 14.003. Menghitung T tabel. Nilai T tabel dapat dicari pada tabel distribusi T tabel. Berikut adalah distribusi T tabel. T alfa n-1 atau T 23 sama dengan 1713.
Penyelesaian secara manual dengan membandingkan T hitung dengan T tabel. Nilai T hitung sama dengan 4309 lebih besar dari T tabel sama dengan 1713 sehingga H0 diterima. Kesimpulan, kualitas mengajar guru fisika paling rendah atau sama dengan 70% dari nilai rata-rata idealnya. Penyelesaian dengan SPSS. Yang pertama, buka aplikasi SPSS, kemudian klik tab Sheet Variable View. Baris pertama pada kolom name, isikan mahasiswa. Kolom desimal ganti dengan 0. Kolom measure ganti dengan nominal. Yang kedua, pada kolom name, isikan nilai. Kolom desimal ganti 0. Kolom measure ganti ke ordinal. Berikut adalah gambarnya. Yang kedua, isikan data pada data view. Yang ketiga, pengolahan data. Pilih analyze, compare means, dan one sample t-test. Masukkan nilai ke test variable. Isikan 28 ke test value. Klik option, pastikan confidence interval sama dengan 95% karena taraf signifikansi yang digunakan 0,05. Yang keempat, klik OK, maka akan muncul tabel berikut. Interpretasi. Dari tabel di atas diketahui bahwa jumlah sampel yang digunakan adalah 24 orang. Nilai rata-ratanya adalah 37,21 dengan standar deviasi 3,217. Hasil ini menunjukkan bahwa penyelesaian secara manual dengan SPSS mendapatkan hasil yang sama. Lalu ada tabel berikut. Berdasarkan tabel di atas diperoleh nilai T hitung 14.025 lebih besar dari T tabel sama dengan 1713 dan nilai sig to tail sama dengan 0,000 lebih kecil dari 0,05 sehingga H0 diterima atau kualitas mengajar guru fisika paling rendah atau sama dengan 70% dari nilai rata-rata idealnya. Oke, pada uji T sampel arah kanan ini soalnya sama dengan uji T1 sampel arah kiri ya. Ada 24 siswa dan kualitas guru fisika 70%. Nah, di sini persamaannya juga sama, hasilnya juga sama. Yang membedakan adalah H0 dan HA-nya. Kemudian di sini H0-nya itu diganti ditolak. Jadi kurang dari sama dengan H0-nya diterima lebih dari T hitung. Nah, hasilnya juga sama. X-nya itu rata-rata pengamatan 37,2. Kemudian data-datanya juga sama ya. Nah, itu jumlahnya 237,9,96. Kemudian ini nilai standar deviasi juga sama hasilnya dengan uji T kiri tadi. Oke, data-datanya juga sama, T-tabelnya itu juga sama. Kemudian T-tabelnya nanti dibandingkan dengan T hitung. Nah, berarti jumlahnya kan T hitung lebih dari T-tabel. Maka H0-nya ditolak. Kesimpulannya kualitas guru fisika itu 70% paling rendah dari nilai rata-rata idealnya. Oke, sekarang penyelesaian dengan SPSS. Cara-caranya sama dengan uji T kiri, hasilnya pun juga sama. Nah, di sini yang membedakan itu hanyalah hasil akhirnya ya. Jadi tabel-tabel datanya sama, kemudian ini sama ya. Ada 24 siswa menjadi 23 data, kemudian dimasukkan rumus yang sama.
Oke. Nah, menghasilkan N-nya itu 24, min-nya 37,21. Nah, standard deviation-nya 3,217. Gitu ya. Oke. Hasilnya juga sama ya. Nah, apa sih yang membedakan? Ini yang membedakan. Kesimpulannya adalah T hitung itu lebih dari T tabel. Nah, sehingga H0 itu ditolak. Kualitas guru fisika itu paling rendah 70% dari nilai rata-rata idealnya. Yang selanjutnya adalah uji T dua arah. Untuk uji T dua arah disajikan kasus Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Rejotangan menyatakan bahwa kualitas guru pada mata pelajaran fisika sama dengan 70% dari nilai idealnya. Untuk membuktikan kebenaran dari dugaan tersebut, dilakukan penyebaran kuesioner dengan mengambil 20 siswa sebagai sampel. Kuesioner diisi dengan jujur dan adil sesuai dengan kualitas guru ketika mengajar. Jumlah pertanyaan yang diajukan ada 10 pertanyaan dengan skala nilai 1 kurang baik, 2 cukup baik, 3 baik, dan 4 sangat baik. Taraf signifikan yang digunakan adalah dengan taraf signifikan alfa sama dengan 0,05. Data pengisian 24 siswa diperoleh yang tersedia pada tabel untuk datanya. Dan untuk penyelesaiannya ada dua penyelesaian. Yang pertama yaitu penyelesaian secara manual. Untuk penyelesaian secara manual yaitu yang pertama menghitung nilai ideal. Nilai ideal dihitung dengan jumlah pertanyaan dikali dengan taraf penilaian dan jumlah sampel yang digunakan. Di sini jumlah pertanyaan terdapat 10 pertanyaan dan dikali dengan 4 sesuai dengan penilaiannya dan 24 sampel siswa, maka diperoleh 960. Dan rata-rata idealnya diperoleh dari nilai ideal dibagi jumlah sampel, yaitu 960 dibagi 24, yaitu 40. Untuk 70% dari rata-rata nilai ideal, yaitu diperoleh 28. Langkah yang pertama yaitu membuat hipotesis pengujian dalam bentuk kalimat. Untuk yang pertama, hipotesis yang pertama yaitu H0. H0 yaitu kualitas guru fisika tidak sama dengan 70% dari rata-rata nilai idealnya. Yang kedua, HA. HA yaitu kualitas guru fisika sama dengan 70% dari nilai rata-rata idealnya. Yang kedua yaitu membuat hipotesis pengujian dalam model statistik. Untuk hipotesis pengujian dalam model statistik telah disajikan pada slide tersebut. Yang ketiga, taraf signifikan. Untuk taraf signifikan yang digunakan pada kasus ini yaitu 5% dengan resiko menolak hipotesis yang benar sebesar 5%. Yang keempat, menentukan kaidah pengujian. Untuk kaidah pengujian yang pertama yaitu jika T tabel sama dengan alfa dibagi N-1 sama dengan kurang dari sama dengan T hitung, maka H0 ditolak. Yang kedua, jika T tabel alfa bagi N-1 lebih dari T hitung, maka H0 diterima. Yang kelima, menghitung T hitung dan T tabel. Sebenarnya untuk pengujian ini sama dengan cara pengujian pada menghitung satu sampel arah kiri. Tapi di sini yang membedakan hanya beberapa. Karena data yang digunakan juga sama, maka diperoleh rata-ratanya 37,2 dan standar deviasi sebesar 3,217 dan T hitung sebesar 14,003. Yang selanjutnya menghitung T tabel. Nilai T tabel dapat dicari pada tabel distribusi. Nah, untuk mencari T tabel itu rumusnya yaitu T alfa bagi 2 dB sama dengan T alfa 2 N-1 T 0,05 sesuai dengan taraf signifikannya bagi 2 24 min 1 maka diperoleh hasil 1,713. Nah, di sini 1,713 itu diperoleh dari T
T-nya 23. Nah, untuk tabel ini bisa dicari di internet atau di buku-buku statistik lainnya. Untuk 23 kita memperoleh nilai 1,713. Jadi tabel untuk kasus ini yaitu 1,713. Yang langkah ke-6 yaitu membandingkan T hitung dengan T tabel. Di sini nilai T hitung sama dengan 4,309 lebih dari T tabel sama dengan 1,713 sehingga H0 ditolak. Kesimpulan untuk kasus ini yaitu kualitas mengajar guru fisika paling rendah 70% dari nilai rata-rata idealnya. Yang selanjutnya adalah uji T dua arah dengan bantuan SPSS. Untuk uji T dua arah dengan bantuan SPSS ini permasalahannya sama dengan uji T dua arah secara manual. Kasusnya yaitu Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Rejotangan menyatakan bahwa kualitas guru pada mata pelajaran fisika sama dengan 70% dari nilai idealnya. Untuk membuktikan kebenaran dari dugaan tersebut, dilakukan penyebaran kuesioner dengan mengambil 24 siswa sebagai sampel. Kuesioner diisi dengan jujur dan adil sesuai dengan kualitas guru ketika mengajar. Jumlah pertanyaan yang diajukan adalah ada 10 pertanyaan dengan skala nilai 1 kurang baik, 2 cukup baik, 3 baik, dan 4 sangat baik. Taraf kepercayaan yang digunakan adalah dengan taraf signifikan alfa sama dengan 0,05. Data pengisian 24 siswa diperoleh dari penyebaran kuesioner tersebut diperoleh 24 data. Data tersebut telah disajikan pada tabel yang tertera. Untuk pengisian secara SPSS, yang pertama, buka aplikasi SPSS, kita klik di variabel view. Nah, untuk kolom yang pertama, di kolom name, kita tulis siswa. Kita enter. Nah, untuk desimal ini kita ganti ke 0, dan untuk measure ini kita ganti menjadi nominal. Yang kedua, nilai. Sama, untuk desimalnya kita ganti 0, tapi dimensionnya ini kita beda. Dimensionnya ini kita ganti ke ordinal. Setelah itu, kita langsung ke data view. Nah, akan keluar tampilan seperti ini. Yang pertama, siswa. Untuk siswa yang pertama itu kita tulis jumlah siswanya 1 sampai 24. Nah, untuk siswa sudah ditulis dari 1 sampai 24. Untuk nilai pada tabel tadi saya sudah tulis di Excel, bisa langsung dikopas. Bisa langsung di copy, terus dipas di sini. Bentar. Nah, untuk siswanya sudah tertulis. Untuk nilai dari penyebaran kuesionernya juga sudah kita tulis. Yang langkah selanjutnya kita pilih analis, terus kita pilih compare. Ini compare means, terus kita pilih one sample t-test. Nanti tampilannya akan keluar seperti ini. Untuk ke nilai, kita pindah ke variabel tes variabel. Kalau sudah kita pindah seperti ini, kita isi ke tes value.
nih 24. Terus kita pilih 8. Untuk selanjutnya kita pilih option. Habis itu kita pilih confidence interval. Nah, 95%. Terus ini tetap ini ya. Kita continue. Kalau sudah langsung kita klik OK. Nanti akan keluar datanya seperti ini. Langsung kita ke hasilnya. Hasil tadi kita copy ke sini. Nah, yang pertama, tabel yang pertama yang kita peroleh tadi, dari tabel tersebut diketahui bahwa jumlah sampel yang digunakan adalah 24 orang. Nilai rata-ratanya 37,21 dengan standar deviasi 3,17. Dengan standar deviasi 3,17, hasil ini menunjukkan bahwa penyelesaian manual dengan SPSS mendapatkan hasil yang sama. Yang kedua, tabel yang kedua ini diperoleh kesimpulan bahwa nilai T hitung sama dengan 14,025 lebih dari T tabel sama dengan 1,713 dan nilai sig 2T sama dengan 0,00 kurang dari 0,05 sehingga H0 ditolak atau kualitas mengajar guru fisika sama dengan 70% dari nilai rata-rata idealnya. Baik, kita masuk ke uji T 2 sampel. Uji T 2 sampel dibagi menjadi dua ya, tadi sudah dijelaskan di awal. Yang pertama ada uji T untuk sampel tak bebas atau paired t-test. Yang kedua ada uji T untuk sampel bebas atau independent t-test. Nah, kita akan sedikit membahas tentang uji T sampel tak bebasnya ya. Sampel tak bebas di sini maksudnya adalah sampel yang keberadaannya saling mempengaruhi atau saling berkolerasi. Makanya di sini ada istilah paired t-test. Paired itu artinya saling berhubungan gitu ya. Mengapa demikian? Nah, distribusi kedua sampel tidak independen tetapi secara rasional berkolerasi. Esensi dari pengujian ini adalah bahwa kedua data perbedaannya berasal dari satu kelompok sampel yang sama yang menghasilkan dua distribusi data. Contoh dari sampel berkolerasi adalah skor tes awal dan tes akhir, skor IQ dan prestasi akademik, dan kemampuan verbal dan kemampuan komunikasi. Nah, untuk penyelesaian secara manual, rumusnya seperti ini, bisa dilihat. Nah, contoh kasusnya seperti ini. Seorang guru SMA N1 campur darat ingin mempelajari perbedaan hasil belajar fisika siswa sebelum dan sesudah diberi media. Untuk tujuan itu dilakukan pengambilan sampel acak 10 siswa untuk diberi pembelajaran dengan media tersebut. Skor hasil belajar fisika sebelum dan sesudah pemberian media tersebut disajikan pada tabel berikut. Ini dengan taraf signifikansi 0,05 ya. Ini datanya seperti ini. Nah, penyelesaian secara manual seperti ini. Langkah pertama kita harus membuat hipotesis dalam bentuk kalimat. H0 tidak ada perbedaan nilai rata-rata sebelum dan sesudah perlakuan. HA ada perbedaan nilai rata-rata sebelum dan sesudah perlakuan. Kemudian setelah itu kita membuat hipotesis dalam bentuk statistik. H0 dengan mu1 sama dengan mu2, HA dengan mu1 tidak sama dengan mu2. Langkah selanjutnya kita harus menentukan taraf signifikansi. Nah, tadi kan sudah diketahui bahwasanya taraf signifikansi yang digunakan adalah 0,05 atau alfa sama dengan 0,05. Selanjutnya menentukan uji statistik yang digunakan. Uji statistik yang digunakan adalah paired sample t-test karena data yang diperoleh berupa data interval
dan data kurang dari 30. Jadi sampelnya kurang dari 30. Yang kelima, membuat kaidah pengujian. Jika min T tabel kurang dari sama dengan T hitung, kurang dari sama dengan T tabel, maka H0 diterima. Jika T hitung lebih dari T tabel, maka H0 ditolak. Langkah ke-6 yaitu menghitung nilai T hitung dan T tabel. Nah, sebelum menuju itu kita harus menghitung dulu nilai rata-rata sampel. Nah, sebelum perlakuan, ini X sebelum perlakuan, rata-rata X sama dengan sigma X per N, di mana N adalah sampelnya dari 10. Berarti jumlah total data yang diperoleh dari sebelum perlakuan kita jumlahkan semua, diperoleh 64 dibagi 10 diperoleh 6,4. Kemudian data setelah perlakuan atau rata-rata setelah perlakuan, ini rata-rata Y sama dengan sigma Y per N. Kita total semua datanya, kemudian kita bagi dengan jumlah sampelnya, diperoleh 8,3. Nah, selanjutnya kita membuat tabel penolong. Nah, tabel penolong itu seperti ini ya. Tabel penolong uji T untuk sampel tak bebas seperti ini. Jadi semua data dimasukkan, data X dimasukkan ke sini, kemudian kita masukkan juga data Y, kemudian kita buat X kuadratnya berapa, Y kuadratnya berapa, kemudian XY berapa, kemudian X dikurangi rata-rata X dipangkatkan 2, hasilnya berapa kita masukkan, begitu juga dengan Y, sehingga diperoleh seperti ini. Kemudian kita menghitung nilai varian. Nah, sebelum perlakuan SX kuadrat itu seperti ini, diperoleh 1,15556. Kalau kita bulatkan bisa menjadi 1,16. Kemudian sesudah perlakuan SY kuadrat sama dengan 8,1 per 9 ya, berarti 8,1 per 9 0,9. Kemudian kita menghitung nilai standar deviasi. Nah, sebelum perlakuan SX sama dengan akar SX kuadrat, diperoleh seperti ini 1,074, dan sesudah perlakuan kita peroleh SY sama dengan 0,948. Nah, nilai ini diperoleh dari perhitungan yang sebelumnya ini ya. Kemudian kita menghitung koefisien korelasi. Seperti ini rumusnya untuk koefisien korelasi. Kita peroleh 0,6319. Selanjutnya kita yaitu menghitung nilai T hitung. Yang tadi sudah dinampakkan di awal pembahasan uji T sampel tak bebas. Ya, ini seperti ini ya. Kita masukkan data-data yang kita peroleh sehingga T hitung diperoleh min 6,81. Nah, yaitu menghitung nilai T tabel. Kasus ini merupakan uji dua arah sehingga T tabel sama dengan T alfa per 2 banding dB sama dengan T 0,05 per 2 banding N T 0,05 per 2 banding N min 1, diperoleh seperti ini T 0,025 banding 9. Kita coba lihat di sini. Nah, ini di tabel distribusi ada di sini ya. Kita lihat. Nah, berarti diperoleh 2,262 begitu. Selanjutnya kita membandingkan T hitung dengan T tabel. T hitung banding T tabel itu sama dengan min 681 kurang dari 2,262. Nah, karena kurang dari sehingga H0 ditolak. Kita dapat membuat kesimpulan bahwasanya ada perbedaan nilai rata-rata sebelum dan sesudah perlakuan. Seperti itu. Kemudian kita juga dapat menyelesaikan permasalahan ini dengan bantuan SPSS. Nah, pertama kita buka dulu aplikasi SPSS, kemudian klik tab sheet variable view. Nah, ini di sini ada kalau tampilan SPSS-nya seperti ini. Baris pertama pada kolom name isikan sebelum. Nah, tulis sebelum di sini, name baris pertama. Kolom desimal 0. Di measure kita ganti
ordinal. Baris kedua kita isikan sesudah, kemudian ini desimalnya 0 karena tidak mengandung desimal di belakangnya. Kemudian di measure kita masukkan ordinal. Selanjutnya isikan data score pada data view. Nah, kita masuk ke data view. Tadi di variable view sekarang kita masuk ke data view. Dimasukkan ya, ini nilainya semua dimasukkan. Kalau sudah, nah ini kan ada analyze. Kalau kita klik, nanti akan ada pilihannya, yaitu pilih compare means, pilih parent sample t-test, masukkan sebelum ke variabel 1. Nah seperti ini ya, seperti gambar ini, pokoknya insya Allah benar. Kemudian klik option, pastikan confidence interval 95%. Kemudian klik continue, klik OK. Nanti akan muncul seperti ini. Di halaman penampilannya akan muncul seperti ini ya. Parent sample statistik. Nah ini tabel ini bagaimana maksudnya? Data dari tabel parent sample statistik diketahui bahwa jumlah sampel sebelum dan sesudah perlakuan sama, yaitu 10 orang. Nilai rata-rata untuk sebelum perlakuan adalah 6,4 dan sesudah perlakuan adalah 8,3 dengan standar deviasi masing-masing 1,075 dan sesudahnya yaitu 0,949. Hasil ini menunjukkan bahwa penyelesaian secara manual dengan SPSS mendapatkan hasil yang sama. Tuh. Untuk tabel selanjutnya itu tampilan seperti ini. Nah, dari tabel tersebut interpretasinya seperti ini. Dari tabel parent sample correlation diketahui bahwa koefisien korelasi sebelum dan sesudah perlakuan ada 0,63. Nah, jadi korelasinya kita menghitung R tadi ya, 0,632. Tuh. Dan ini adalah tampilan tabel terakhirnya. Berdasarkan tabel parent sample t-test diketahui perbedaan mean sama dengan min 1,9. Ya, ini min 1,9 antara sebelum dan sesudah diberi media. Harga negatif berarti sudah diberi media, skor hasil belajar lebih tinggi daripada sebelum diberi media. Jadi ada peningkatan skor setelah diberi media. Nah, setelah itu diperoleh harga T sama dengan min 6,862 dengan dB sama dengan 9 dan angka sig sama dengan 0,000 kurang dari 0,05 atau H0 ditolak. Nah, dengan demikian data disimpulkan bahwa ada perbedaan nilai rata-rata sebelum dan sesudah perlakuan. Nah mungkin itu saja untuk penjelasan bagaimana melakukan uji T sampel berpasangan. Baik, untuk selanjutnya yaitu uji sampel bebas independent t-test dengan varian sampel homogen. Yaitu kasusnya adalah untuk mempelajari pengaruh metode pembelajaran terhadap kemampuan berpikir kritis siswa telah diambil 2 kelompok, di mana kelompok pertama diajar dengan metode pembelajaran mind mapping dan kelompok kedua diajar dengan metode ceramah. Penempatan sampel sendiri secara random, masing-masing 10 siswa untuk metode mind mapping dan 12 siswa untuk metode ceramah. Skor kemampuan berpikir kritis siswa telah diberi setelah diberi metode pembelajaran yang berbeda disajikan pada tabel berikut. Lakukan pengujian hipotesis secara statistik pada taraf signifikansi alfa sama dengan 0,05 untuk hipotesis penelitian kemampuan berpikir kritis siswa yang diajar dengan metode mind mapping lebih tinggi dari siswa yang diajar dengan metode ceramah. Berikan kesimpulan terhadap hasil yang diperoleh. Yang pertama yaitu menggunakan penyelesaian manual. 1. Membuat hipotesis dalam bentuk kalimat. Ada H0, kemampuan berpikir kritis siswa yang diajar dengan metode mind mapping kurang dari sama dengan siswa
yang diajar dengan metode ceramah. Yang kedua, HA, kemampuan berpikir kritis siswa yang diajar dengan metode mind mapping lebih tinggi dari siswa yang diajar dengan metode ceramah. Yang berikutnya yaitu membuat hipotesis dalam bentuk statistik. Bisa dilihat yaitu H0 di mana mu1 kurang dari sama dengan mu2 dan HA dengan mu1 lebih dari mu2. Ketiga yaitu menentukan taraf signifikansi, di mana sudah dijelaskan pada soal yaitu taraf signifikansinya bernilai 0,05. Keempat, menentukan uji statistik yang digunakan. Uji statistik yang digunakan sendiri yaitu independent t-test karena data yang diperoleh berupa data interval dan tidak ada keterkaitan antara kedua sampel serta data kurang dari 30. Yang kelima, membuat kaidah pengujian yang ada dua ya. Yang pertama, jika T tabel kurang dari sama dengan T hitung, maka H0-nya akan ditolak. Jika T tabel lebih dari T hitung, maka H0-nya akan diterima. Yang keenam yaitu menghitung T hitung dan T tabel. A. Menghitung nilai rata-rata sampel. Metode mind mapping diperoleh hasil berupa 7,9. Untuk rumusnya yaitu X rata-rata sama dengan sigma X per N. Sigma X adalah jumlah data X, yaitu data dari metode mind mapping, dan N-nya adalah jumlah dari metode mind mappingnya, yaitu 10 siswa. Sehingga diperoleh 79 per 10 sama dengan 7,9. Berikutnya ada metode ceramah. Diperoleh hasil 6,75 dengan rumus yang sama namun dengan simbol yang berbeda yaitu simbolnya Y. Yang B ada membuat tabel penolong. Tabel penolongnya sendiri dibuat dari data yang sudah ada, di mana dilihat bahwa ada nilai X, Y, X kuadrat, Y kuadrat, XY, X min rata-rata X kuadrat, Y min rata-rata Y kuadrat. Hasilnya bisa dilihat pada tabel. Selanjutnya yang C ada menghitung nilai varian. Untuk metode mind mappingnya diperoleh hasil 0,767 dengan rumus sebagai berikut. SE kuadrat sama dengan sigma X min rata-rata X kuadrat dibagi NX min 1. Yang berikutnya metode ceramah dengan hasil 1,8414 menggunakan rumus yang sama, namun menggunakan simbol yang berbeda yaitu Y. Dan yang D menghitung nilai T tabung. Hasilnya yaitu 2,309 dengan rumus sebagai berikut. Yang E menghitung nilai T tabel. Kasus ini merupakan uji satu arah sehingga T tabel sama dengan T alfa dB sama dengan T alfa N ditambah N 2 min 2 sehingga diperoleh 1,725. Selanjutnya yang ketujuh, penyelesaian manual yang ketujuh membandingkan T hitung dan T tabel. Ternyata T hitung dengan nilai 2,309 itu lebih besar dari T tabel yang hanya bernilai 1,725 sehingga H0-nya ditolak. Untuk terakhir yaitu kesimpulan. Kemampuan berpikir kritis siswa yang diajar dengan metode mind mapping lebih tinggi dari siswa yang diajar dengan metode ceramah.
Berikutnya yaitu penyelesaian dengan SPSS. Bisa dilihat pada tabel. Interpretasinya yaitu pada tabel di atas, terlihat bahwa rata-rata kemampuan berpikir kritis dengan metode mind mapping sebesar 7,90 dan metode ceramah sebesar 6,75 dengan standar deviasi untuk masing-masing metode sebesar 0,876 dan 1,357. Yang artinya secara deskriptif kemampuan berpikir kritis siswa yang diajar dengan metode mind mapping itu lebih tinggi dan lebih konsisten dibanding dengan metode ceramah. Yang kedua, tabel independent sample test. Interpretasinya pada tabel di atas diperoleh nilai F sebesar 2,640 dengan angka sig p-value sama dengan 0,120 lebih dari 0,05 yang berarti varian kedua kelompok sama atau homogen. Oleh karenanya, varian kelompok sama maka akan dipilih baris equal varian assume. Dan pada kolom t-test for equally mean diperoleh harga T sama dengan 2,305 dan sig 2 til sama dengan 0,032 kurang dari 0,05 atau H0 ditolak. Dengan demikian, hipotesis yang diujikan teruji oleh data, sehingga disimpulkan bahwa kemampuan berpikir kritis siswa yang diajar dengan metode mind mapping lebih tinggi dibanding dengan siswa yang diajar dengan metode ceramah. Berikutnya yaitu uji sampel bebas independent t-test dengan varian sampel tidak homogen. Kasusnya yaitu suatu penelitian bertujuan untuk mempelajari pengaruh pendekatan konseptual terhadap kemampuan kreativitas siswa. Secara acak telah dibentuk dua kelompok, yaitu kelompok pendekatan konseptual dan kelompok pendekatan proses, yang masing-masing ada 12 siswa. Data kemampuan kreativitas siswa disajikan dalam tabel. Lakukan pengujian hipotesis pada alfa sama dengan 0,05 untuk hipotesis penelitian. Kemampuan kreativitas siswa yang diberi pendekatan konseptual lebih tinggi daripada siswa yang diberi pendekatan proses. Nah, berikut data skor kemampuan kreativitas siswa dari pendekatan konseptual dan pendekatan proses. Untuk penyelesaian pertama yaitu secara manual, di mana hipotesisnya H0 di mana mu1 kurang dari sama dengan mu2, yang artinya kemampuan kreativitas siswa yang diberi pendekatan konseptual kurang dari sama dengan siswa yang diberi pendekatan proses. Berikutnya ada HA di mana mu1 lebih dari mu2, yang artinya kemampuan kreativitas siswa yang diberi pendekatan konseptual lebih tinggi daripada siswa yang diberi pendekatan proses. Berikutnya taraf signifikansi, seperti yang telah disebutkan pada soal yaitu bernilai 0,05. Ketiga, kaidah pengujian ada dua, yaitu jika T tabel kurang dari sama dengan T hitung, maka H0-nya akan ditolak. Jika T tabel lebih dari T hitung, maka H0-nya akan diterima. Yang keempat, nilai T tabel dan T hitung. Nilai rata-rata sampel kita hitung terlebih dahulu, yaitu pendekatan konseptual diperoleh nilai sebesar 6,75 dengan rumus X rata-rata sama dengan sigma X per N. Berikutnya pendekatan proses diperoleh nilai 5,17 yang dilambangkan dengan Y dengan rumus
Y rata-rata sama dengan sigma Y per N. Berikut adalah tabel penolong. Tabel penolong sendiri diperoleh dari data-data sebelumnya, yaitu bisa dilihat ada nilai X, Y, X aksen, X kuadrat, Y kuadrat, X, Y, X min rata X kuadrat, Y min rata Y kuadrat. Berikutnya yaitu nilai varian. Pendekatan konseptual memiliki nilai varian sebesar 0,751 dengan rumus SE kuadrat sama dengan sigma X min rata-rata X kuadrat dibagi NX min 1. Pendekatan proses yang dilambangkan dengan Y diperoleh nilai sebesar 3,788. Nilai T hitung. Nilai T hitungnya diperoleh 2,569. Bisa dilihat pada slide. Untuk caranya juga sudah dipaparkan. Berikutnya nilai T tabel. Untuk nilai T tabelnya sendiri bisa dilihat pada tabel pedoman, di mana dengan menggunakan data sebesar 12 tadi diperoleh TX yaitu 1,796 dengan nilai T tabelnya yaitu menghasilkan 1,795. Rumusnya juga bisa dilihat pada slide. Berikutnya perbandingan T hitung dengan T tabel. Ternyata T hitung sebesar 2,569 itu lebih besar dari T tabel yang hanya 1,795 sehingga H0-nya ditolak. Untuk kesimpulannya yaitu kemampuan kreativitas siswa yang diberi pendekatan konseptual lebih tinggi daripada siswa yang diberi pendekatan proses. Penyelesaian yang kedua yaitu dengan SPSS. Terlihat pada tabel dengan interpretasinya yaitu pada tabel terlihat bahwa rata-rata kemampuan kreativitas siswa yang diberi pendekatan konseptual sebesar 6,75 dan standar deviasi 0,866, sedangkan siswa yang diberi pendekatan proses sebesar 5,17 dan standar deviasi 1,946. Yang artinya yaitu kemampuan kreativitas siswa yang diberi pendekatan konseptual lebih tinggi daripada siswa yang diberi pendekatan proses. Selanjutnya yaitu tabel independent sample test, di mana interpretasinya yaitu pada tabel baris equal varian assume dan kolom Levin's test for equally variant diperoleh harga statistik F sama dengan 5,906 dan angka sig atau P value-nya yaitu 0,024 kurang dari 0,05 yang berarti varian populasi kedua kelompok itu tidak homogen. Oleh karena varian tidak homogen, maka dipilih varian equal, varian not assume. Dan pada kolom t-test for equally mean diperoleh harga T sama dengan 2,575 dan angka sig to tail sama dengan 0,021 kurang dari 0,05 atau H0 ditolak. Dengan demikian, hipotesis yang diajukan teruji oleh data, sehingga kemampuan kreativitas siswa yang diberikan pendekatan konseptual lebih tinggi daripada siswa yang diberi pendekatan proses. Oke, sekian pemaparan dari presentasi video kali ini.
Semoga ilmunya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.